Jadi, Ibu Guru dan teman-teman, materi saya di sini yaitu teks eksplanasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada teks di atas terdapat contoh fenomena alam dan fenomena sosial. Guru dan teman-teman bisa lihat pada teks di atas. Fenomena alam yang bisa terjadi yaitu tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan yaitu contohnya yaitu aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan sebagainya. Langsung saja pada tujuan teks eksplanasi, yaitu tujuannya memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Berikutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri terbagi menjadi 4. Yang pertama, faktual, keilmuan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. Untuk penjelasan yang lebih jelas, Ibu Guru dan teman-teman dapat membaca pengertian dan penjelasan yang ada pada teks di atas karena sudah jelas. Di dalam teks eksplanasi terdapat pola pengembangan terbagi menjadi 2, yaitu pertama pola pengembangan proses, kedua pola pengembangan sebab akibat. Nah, sekarang ini merupakan contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Pola ini disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses dapat dilihat pada teks di bawah ini. Selanjutnya, kaidah kebahasan dalam teks eksplanasi. Penjelasan kaidah kebahasan adalah pedoman atau aturan kebahasan untuk membuat suatu teks seperti teks lainnya. Teks eksplanasi juga mengandung beberapa kaidah, terdiri dari konjungsi, promina petunjuk, kata pasif, kata denotatif, dan yang terakhir kata teknis. Penjelasannya Ibu Guru dan teman-teman bisa lihat pada teks di atas agar lebih jelas penjelasannya. Berikutnya struktur dan cara membuat teks eksplanasi. Jadi Ibu Guru dan teman-teman, setelah kita mengetahui ciri-ciri pola pengembangan, kaidah kebahasan teks eksplanasi, sekarang kita berlatih membuat teks eksplanasi sendiri. Jadi yang pertama-tama kita ketahui bahwa sebelum membuat teks eksplanasi, kita harus mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Untuk itu yang pertama-tama kita tahu dulu identifikasi fenomena adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan di tahap ini. Kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas. Misalnya kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Kemudian definisi ini kamu letakkan di paragraf pertama ya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu struktur yang kedua memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kalian bisa menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Yang ketiga, ulasan. Ulasan merupakan struktur teks eksplanasi yang terakhir, yaitu ulasan, berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Berikutnya contoh teks eksplanasi. Nah, supaya lebih memahami penyusunan teks eksplanasi, berikut contoh teks eksplanasi beserta struktur. Topik yang dibahas yaitu kebakaran hutan. Guru dan teman-teman bisa lihat identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian pada teks di atas. Adapun ulasan, ini merupakan contoh teks eksplanasi beserta strukturnya.